saat ini saya tepat berada di kediaman Menteri Agama. Kita akan ngobrol lebih lengkap mengenai bagaimana memaknai Hari Raya Idul Fitri di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hai Mbak Bu Vita Eni, ya? iya Aduh, Vita Bu, Fata TV One. Terima monggo, kasih. monggo. Bu Eni, terima kasih banyak atas waktunya sudah meluangkan waktu. Kita ganggu Lebaran kali ini. Enggak seneng banget. Mbak Jadi Vita, monggo. di rumah ada siapa aja, Bu? Aduh, ini kami kebetulan ya ada sekeluarga aja sih. Kan memang nggak boleh kemana-mana. Jadinya yang Iya. biasanya mudik jadi nggak mudik. Nggak bisa pulang Rembang ya, Bu ya? Nggak bisa. Jadi Lebaran ala Pak Menteri, keluarga Menteri ini kayak gimana, Bu? Iya. Alhamdulillah kemarin kita ada Zoom meeting sama keluarga besar gitu. Oke. Jadi ya alhamdulillah deh. Bu Eni, ngobrol-ngobrol nih, Pak Menteri ada di rumah? Ada. Ada. Ayo, Oke, aku tinggiin. kita coba sapa Pak Menteri dulu. Wah, ini kebetulan. Assalamualaikum, Pak Menteri Gusmen. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah baik. Jadi di rumah aja, nggak Di mudik rumah ke aja, Rembang. nggak di rumah. Wah, iya. Virtual semuanya ya. Virtual semua. Virtual. Kemarin sama Kementerian Agama juga, keluarga besar Kementerian Agama juga virtual dari sini. Tapi tetap ya, lontong opor, Iya, tetap. ketupat nggak iya, lewat. Iya, tidak mengurangi itu kalau itu wajib. Mbak Vita, aku tinggal, silahkan ngobrol sama Pak Menteri ya. terima kasih. Sama-sama Mbak Vita. Baik, Ayo, terima kasih. Iya. Kan tadi kan sekeluarga nggak mudik Ya. ke Rembang nih. Nah. Jadi memaknai Hari Raya Idul Fitri di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini seperti apa? Ya, kalau ngomong soal Idul Fitri itu kan tidak boleh terpisah dengan berbicara soal Ramadan. Idul Fitri dan Ramadan itu dua hal yang menurut saya tidak terpisah. Ramadan itu mengajarkan kita banyak hal selain mengekang diri untuk tidak makan dan minum, menahan hawa nafsu dan seterusnya, tapi di balik itu ada pelajaran yang penting. Apa pelajaran penting itu adalah bagaimana kita mampu menepa kesalehan ritual sekaligus kesalehan sosial. Kesalahan ritual sudah jelas, kita puasa dari subuh sampai maghrib dan seterusnya lah ya, ritual-ritual di dalam bulan Ramadan, sholat tarawih, baca Quran. Nah, kesalehan sosial ini juga ditempa di situ. Bagaimana kita menghargai orang lain, bagaimana kita bisa bertoleransi dengan orang lain. Nah, jika kemudian di Idul Fitri dengan tantangan pandemi seperti ini kok kita tidak bisa memetik kesalehan apapun dari Ramadan, kesalahan sosial terutama ya, itu ya sama saja puasanya ini selama Ramadan ini ada yang salah nih gitu. Nah, karena apa? Di pandemi ini kita tidak boleh egois, menahan diri untuk tidak mudik misalnya, itu adalah dalam rangka menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga lingkungan kita, masyarakat kita dan Indonesia. Nah, artinya ada sesuatu yang harus ditekan di Idul Fitri ini. Apa? Egoisme saya kira. Memang kita ini semua pengen, kita ini rindu lah, kita ini kangen dengan suasana berkumpul dengan keluarga, tetapi di sisi yang lain ada tantangan yang lebih besar. Nah, saya kira tantangan yang lebih besar ini yang harus kita antisipasi daripada kita ini hanya memenuhi keinginan diri sendiri. Banyak masyarakat di luar sana yang kemudian mempertanyakan. Nah. Ada yang sebagian ya pro dan kontra itu hal yang wajar. Iya. Ketika segala sesuatu yang diucapkan itu kemudian menimbulkan pro kontra. Tapi kemudian bagaimana seorang Menteri Agama menanggapi adanya misalnya polemik doa lintas agama? Ya, sebenarnya apa sih yang dilihat sebagai doa lintas agama itu? Kalau saya memahami begini, masing-masing mendoakan sesuai dengan versinya. Itu doa lintas agama. Yang Islam berdoa secara Islam, Kristen berdoa secara Kristen, Katolik dan seterusnya akan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing di saat yang sama. Apa yang salah coba? Tidak ada. Tidak ada yang salah dari doa bersama. Karena apa? Kita kembalikan lagi ke fungsi agama. Agama itu apa sih sebenarnya? Banyak orang yang menurut saya gagal memahami. Agama itu wasilah atau hoyah. Wasilah itu perantara, hoyah itu tujuan. Orang harus seharusnya memaknai agama itu sebagai perantara. Jalan menuju Tuhan. Ya kan? Sementara sebagian saudara kita ini memaknai agama itu sebagai tujuan. Sehingga kalau sudah Islam misalnya, ya semua harus ikut Islam karena tujuan kita hidup ini ya Islam. Ini menurut saya yang pemahaman yang salah. Jadi bisa Islam, bisa Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan seterusnya. Selama mereka menjadikan agamanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu, saya kira kita akan sama-sama menuju satu tujuan, yaitu keridhaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau dari perspektif Menteri Agama, melihat toleransi yang ada di Indonesia saat ini seperti apa kualitasnya? Saya kira gini ya, semakin membaik. Kalau saya bilang dibanding masa-masa atau saat-saat yang lalu, toleransi kita semakin membaik. Apa indikasinya? Salah satu indikasi yang terlihat itu kita tahu kemarin ini
ketika umat Islam merayakan Idul Fitri, di saat yang sama saudara-saudara umat Kristiani Kenaikan itu Isa Al-Masih merayakan ya? kenaikan Yesus Kristus itu. Dan kita lihat tidak ada apa-apa gitu. Dan semua damai-damai, saling menghargai, saling membantu bahkan. Kalau kita lihat di Solo, itu ada satu masjid yang satu halaman dengan gereja. Di situ ketika umat Islam sholat Id belum selesai, umat Kristiani yang mau melakukan kebaktian kenaikan Yesus Kristus, dia menunggu dulu. Oh ini kan luar biasa. Oke, terakhir Pak Menteri, apa yang kemudian menjadi pertimbangan? Apa dasarnya kemudian sampai pada akhirnya Anda juga mengeluarkan pernyataan mengenai doa lintas agama ini seperti apa sebenarnya pertimbangannya? Begini, waktu saya sampaikan itu sebenarnya bukan hal yang berasal dari ruang hampa gitu ya. Ketika itu acara di Kementerian Agama, Rakernas namanya, itu diikuti oleh semua pegawai, mulai di daerah sampai di pusat, semua ikut untuk membahas rencana kerja tahun depan, sekaligus mengevaluasi rencana kerja tahun lalu. Nah, tentu di Kementerian Agama gitu ya, di mana kita ini mengurusi semua agama, itu ada semua Islam, Kristen, Hindu, Katolik dan seterusnya. Nah, saya melihat ketika pembacaan doa itu, ini kok doanya hanya untuk Islam saja. Saya paham kan isi doanya itu apa. Nah, sementara bagaimana teman-teman Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan seterusnya. Nah, di situ saya sampaikan, kasih kesempatan teman-teman untuk juga berdoa. Karena apa? Berdoa itu salah satu cara untuk mengingat Tuhan. Kalau masing-masing kita ini, para pegawai di Kementerian Agama itu ya, waktu itu mengingat Tuhannya, maka apa yang mereka kerjakan atau rencanakan gitu ya, itu pasti akan diorientasikan ke sana. Artinya tidak ada lagi fraud, tidak ada lagi keinginan untuk membuat lubang-lubang supaya bisa korupsi, karena ingat Tuhannya. Nah, ini yang saya tekankan. Dan yang terpenting adalah bahwa itu tidak saya niatkan untuk merubah pakem gitu ya, merubah tata cara doa yang selama ini sudah ada. Tidak, itu hanya di internal Kementerian Agama dan di forum yang besar, Rakernas, di mana melibatkan semua pegawai dan semua agama di situ. Baik, begitu. Terima kasih Gus Ya, Men Mbak, atas sama-sama. waktunya telah Ya. bergabung bersama kami di Fakta TV. Ya. Saya sampai lupa ngucapin minal Iya, aizin wal faizin, iya, saya mohon juga maaf mau. lahir dan batin. Saking tadi ngobrolnya panjang banget. Terima kasih sekali Ya, lagi Gus Men. ya, Salam saya untuk juga keluarga. mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan ibadah kita selama Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa taala dan kita dipertemukan kembali dengan Ramadan dan Idul Fitri tahun depan dengan suasana yang lebih baik. Amin, amin. Itu harapan kita bersama. Terima Dan kasih. kita akan temukan fakta berikutnya. Untuk kedua kalinya pemirsa, kita belum bisa mengekspresikan kebahagiaan lebaran bersama dengan keluarga pulang ke kampung halaman. Pandemi COVID-19 memaksa kita untuk memaknai Hari Raya Idul Fitri sebagai momen untuk menyucikan hati dalam keterbatasan, menjaga keluarga dalam jarak, dan juga bersabar akan segala cobaan dan juga musibah yang ada di tengah pandemi COVID-19. Saksikan Fakta setiap hari Senin pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.